Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qaidina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, malam yang berbahagia ini. Mohon maaf ke pertemuan kemarin tertunda ya karena berbagai hal. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk mengikuti diskusi ini, kajian ini, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam kita haturkan di majelis ini atau melalui majelis ini untuk baginda kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir kemarin di pembahasan yang kedua ya, terkait dengan kewajiban atau apa yang dilakukan oleh seorang murabbi, seorang orang tua, seorang ayah ya ketika anaknya lahir atau ketika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Mulai dari hal yang pertama yaitu mengumandangkan azan ya, kemudian memberikan nama ya, terakhir itu kemarin kita membahas terkait dengan pemberian nama, dan tentu pemberian nama ini juga sangat-sangat penting, bagaimana faedahnya, dampaknya, manfaatnya terhadap perkembangan pendidikan anak-anak kita. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua untuk memberikan nama yang paling baik dan nama yang paling indah. Ya, tentu secara khusus juga Nabi SAW menyampaikan bahwa nama yang paling Allah dan Rasulnya sukai adalah Abdullah ya, atau nama Muhammad ya. Tapi tentu ini juga tidak membatasi kita untuk berikan nama. Yang penting nama itu baik, nama itu nama itu bisa menjadi panggilan yang indah, yang baik juga ketika tumbuh kembang anak-anak kita di lingkungannya. Malam ini atau di majelis kita kali ini ya akan masuk ke al-mabhats ats-tsalits, pembahasan yang ketiga ya, tentang aqiqatul maulud wa ahkamuha, tentang akikah bagi seorang anak yang baru lahir, wa ahkamuha, juga hukum-hukum yang terkait dengan akikah tersebut. Ya tentu ya nanti juga akan dikaitkan dengan faidah, manfaat, hikmahnya dan lain sebagainya terkait dengan akikah ini. Ya karena tidak mungkin ada satu syariat, ada satu anjuran dari Allah dan Rasulnya kecuali pasti di situ ada hikmah yang sangat luar biasa. Ya, ada faidah, ada manfaat di balik perintah atau anjuran tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Akikah sendiri secara bahasa artinya adalah al-qat'u, sebagaimana dikutip di sini oleh penulis Abdullah Nasir Alwan rahimahullah taala. Akikah secara bahasa artinya adalah memutus. Ya. Sebagaimana dalam bahasa yang lain kata akikah itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata uququl walidain. Ya, apa hadisnya itu? Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara dosa besar itu adalah uququl walidain. Uquq itu artinya adalah akikah atau dari kata aqqa yang artinya memutus. Ya, artinya orang yang berbuat durhaka kepada orang tua, berarti dia sama dengan memutus kebaikan, memutus keberkahan dengan orang tuanya. Ya. Itu makna secara bahasa. Ya. Akikah secara bahasa artinya adalah memotong atau memutus. Adapun secara istilah syar'inya adalah zabhus syat 'anil mauludi yaumas sabi'i min wiladatihi. Menyembelih, ya kalau di sini disebutkannya asyat, menyembelih seekor kambing. Ya, walaupun nanti kita akan membahas apakah akikah itu harus dengan seekor kambing atau boleh juga misalkan seekor sapi atau boleh juga seekor unta atau sembelihan-sembelihan yang lain. Ya, tapi secara umumnya akikah itu adalah zabhus syah, ya, menyembelih seekor kambing 'anil maulud atas nama anak yang dilahirkan. Yaumas sabi'i yang dianjurkan di hari yang ketujuhnya. Ya. Nah, teks hadisnya seperti itu, ya. Min wiladatihi, hari ketujuh dari kelahirannya. Dalilu masyru'iyyatiha, dalil-dalil tentang disyariatkannya akikah, ya, sangat banyak sekali di sini beberapa hadis yang dikutip. Pertama, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Salman ibn Ammar Ad-Dabbi. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma'al ghulami aqiqatu. Setiap anak yang lahir itu dia punya akikah. Maksud punya akikah di sini punya kewajiban, walaupun secara hukum nanti akan dibahas, ya. Fa'ahriqu anhu daman, maka tumpahkanlah. Maksud tumpahkan di sini adalah sembelihlah, ya, sembelihan untuk anak tersebut. Ya, wa amitu anhul adza, atau wa amyatu minhal anhul adza, dan jauhkanlah dari penyakit-penyakit atau dari keburukan-keburukan. Hadis yang kedua dari Samurah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatih. Setiap anak yang lahir itu tergadai, ya, dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkanlah untuknya di hari ketujuhnya. Wa yusamma fihi, dan diberi nama di hari itu, ya, dan juga dicukur rambutnya di hari itu. Ya, hadis kedua ini lebih menegaskan bahwa setiap anak itu dia tergadai. Ya. Apa makna tergadai di sini? Ya, ada beberapa tafsiran, beberapa pemahaman. Ya, di antaranya bahwa yang dimaksud dengan tergadai di situ adalah terhalangi syafaat seorang anak itu kepada orang tuanya dengan akikah tersebut. Sehingga
seorang anak yang belum diakikahi, ya, di hari kiamat nanti tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Itu di antara maknanya. Makna yang kedua, ya, rahinah di situ adalah tidak apa ya istilahnya, tidak aman, ya, dari bahaya, ya, dari musibah, ya, sehingga akikah itu adalah sebagai penebus supaya bahaya dan juga musibah itu bisa tertebus oleh akikah tersebut, atau dengan kata lain, supaya orang tuanya ini bisa mendapatkan kenikmatan secara sempurna dari anak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Itu beberapa makna yang diungkapkan oleh para ulama. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi wan Nasai wa Ibnu Majah dari Hasan dari Samurah. Ini hadisnya sama dengan yang sebelumnya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang akikah, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatih. Maknanya sama tapi dengan redaksi yang berbeda. Ya, setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan di hari yang ketujuhnya, dicukurkan dan diberikan nama di hari ketujuh tersebut. Berikutnya pendapat para ulama, ya, tentang hukum daripada akikah, ya, apakah wajib atau sunnah, ya. Jumhurul ulama, ya, dalam hal ini al-fuqaha wal mujtahidun, terutama mazhab yang 3, ya, bahwa hukum daripada akikah ini adalah sunnah atau mustahab, ya. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Ahmad, juga beberapa ulama yang lain seperti Ishaq, ya, Abu Thawr, dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka mengungkapkan dalil bahwa akikah ini hukumnya sunnah atau mustahab. Pertama, karena kalau misalkan akikah ini wajib, maka pasti hukum kewajibannya ini, ya, menjadi hukum yang diketahui secara mutlak di dalam agama, ya, seperti sholat, ya kan, itu kan sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui secara mutlak di dalam agama, itu hukumnya wajib, ya. Itu alasan yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, di dalam beberapa redaksi hadis, Rasulullah SAW itu tidak mengungkapkan dengan redaksi yang menunjukkan itu adalah wajib. Bahkan ada satu redaksi yang mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man wulida lahu waladun, barang siapa yang dikaruniai seorang anak, fa ahabba an yunsakka anhu falyaf'al. Barang siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu dia ingin, nah di situ bahasa itu fa ahabba, dia ingin beribadah, atau maksudnya di situ adalah berakikah, maka lakukan. Ingin menyembelih, maka lakukan. Ya. Artinya kalau dia tidak ingin, ya berarti kan tidak usah, gitu ya, secara mafhum mukhalafahnya, sehingga hukum daripada akikah ini adalah sunnah atau mustahab. Ya, mustahab itu sangat dianjurkan atau dianjurkan, artinya ketika dilakukan itu sangat disukai. Kemudian juga wa fi'luhu salawatullahi alaihi la yadullu 'alal wujub. Apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW juga tidak menunjukkan
bahwa akikah itu wajib, wa innama yadullu 'alal istihbab, akan tetapi lebih menunjukkan kepada bahwa akikah itu adalah mustahab ya, atau sunnah saja. Pendapat yang kedua ya, at-tahtimu wal wujub. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa akikah itu hukumnya wajib. Tahtim itu harus ya. Ini pendapat Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Laits ya, dan juga beberapa ulama yang lainnya. Ya. Pendapat yang kedua ini ya, berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Buraidah Ishaq bin Rahawai ya. Mereka mengatakan annan nas yu'raduna yaumal qiyamati 'alal 'aqiqah kama yu'raduna 'alas salawatil khamsah. Bahwasanya semua manusia itu akan diperlihatkan, atau dengan kata lain akan diminta pertanggungjawabannya atas akikahnya di hari kiamat, sebagaimana mereka akan diperlihatkan dan diminta pertanggungjawabannya terkait dengan sholat 5 waktu. Nah, jadi beliau melihat bahwa penyamaan antara akikah dengan sholat 5 waktu ini menunjukkan berarti secara level kewajiban ini sama, hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, mereka juga pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa akikah itu wajib, berdalil juga dengan dalil yang sama, hadis yang diriwayatkan oleh Samurah tadi, yang mengatakan kullu ghulamin murtahinun bi'aqiqatih. Ya, setiap anak itu dia tergadai dengan akikahnya. Ya. Sehingga kata mereka al-waladu mahbusun 'anis syafa'ati liwalidayhi hatta ya'iqqu anhu. Seorang anak itu terhalang untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai dia mengakikahkan anaknya. Nah, kalimat ini, pemahaman ini ya, kata Imam Hasan Al-Basri dan yang lainnya mengatakan ini menunjukkan bahwa akikah itu adalah wajib. Ya, akikah itu hukumnya wajib. Nah, ada pendapat yang ketiga sebenarnya, dan ini pendapat yang ketiga ini pendapat yang sedikit berbeda gitu ya. Karena pendapat yang ketiga ini mengatakan inkaru masyru'iyyatiha. Ini pendapat beberapa ulama dari golongan Hanabilah atau fuqahaul Hanafiyah, Abu Hanifah. Mohon maaf, bukan Hanabilah ya. Hanabilah itu berarti Imam Ahmad ya. Hanafiyah maksud saya. Itu mereka mengatakan, mereka berpendapat bahwa akikah itu tidak disyariatkan. Ya. Ada juga yang membahasakannya makruh. Ya, ini agak sedikit berbeda. Ya. Nah, beliau juga atau golongan ulama ini berpendapat dengan beberapa redaksi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang akikah. Lalu apa jawaban beliau? La uhibbul uquq. Saya tidak menyukai akikah. Nah, kok bisa ya? Ya, tapi nanti akan dijawab oleh kelompok jumhur terkait dengan hadis ini. Mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Rafi radhiyallahu anhu, bahwasanya Al Hasan bin Ali ya, ketika menginginkan ketika Fatimah ya, mohon maaf, menginginkan untuk melakukan akikah untuk anaknya, Rasulullah SAW mengatakan, la ta'iqqi, janganlah engkau melakukan akikah, walakin akan tetapi ihlaqi ra'sahu, cukurlah rambutnya, kemudian bersedekahlah seberat timbangan rambut tersebut ya,
dengan perak. Tsumma wulidal Husain, kemudian ketika lahir Husain, ya, fasana'at misla dzalik, Fatimah pun diperintahkan untuk melakukan hal yang sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pendapat yang ketiga. Ya. Tentu secara umum, ya, pendapat yang paling rajih, yang paling kuat adalah pendapat jumhurul ulama, ya, jumhurul fuqaha, yang mengatakan bahwa akikah ini secara hukum adalah sunnah. Bahkan di antara yang jumhur ini juga ada yang mengatakan sunnah muakkad bagi yang mampu, tentunya bagi yang mampu. Adapun beberapa hadis tadi yang disampaikan seperti la uhibbul uquq, ya, sebenarnya hadis ini diterangkan di sini, ya, lengkapnya, ya. Ada hadis yang lebih lengkapnya. Ya, ketika Rasulullah ditanya, lalu Rasulullah menjawab, saya tidak menyukai al-uquq, seolah-olah, ya, kalau ka'annahu karihal ism, seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab itu adalah tidak suka dengan nama, ya. Jadi Rasulullah tidak menginginkan, tidak menyukai az-zabihah itu dinamai dengan aqiqah, ya. Jadi mungkin begini, orang itu datang kepada Nabi, dia bertanya tentang perkara akikah, ya. Tapi mungkin secara bahasa membahasakannya dengan bahasa yang lain, sehingga Rasulullah tidak menyukai penamaan tersebut, ya, penamaan az-zabihah dengan akikah. Sehingga mereka itu bertanya lagi, qalu ya Rasulullah, mereka bertanya lagi, innama nas'aluka an ahadina yuladu lahu walad. Ya, maksud kami itu, kami bertanya tentang bagaimana kalau di antara kami ada yang melahirkan atau ada yang lahir seorang anak, ya, apa yang dilakukan. Nah, baru Rasulullah mengatakan, man ahabba minkum an yansakka an waladihi falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang menginginkan, menyukai untuk melakukan akikah, maka lakukanlah. Ya, sehingga hadis ini secara tidak langsung kalau dibaca lengkapnya, ya, menunjukkan akikah itu adalah mustahab, bukan sesuatu yang tidak dianjurkan sebagaimana pendapat yang ketiga. Ya, bahkan di ujung hadisnya Rasul mengatakan anil ghulami syatani mukafiatani, untuk seorang laki-laki, bayi laki-laki 2 sembelihan, dan untuk perempuan cukup 1 sembelihan. Ya. Adapun hadis yang kedua, ya, yang dipakai oleh pendapat yang ketiga yang mengatakan akikah itu tidak wajib, ya, atau makruh, ya, bahwa ketika Fatimah ingin mengakikahkan anaknya, lalu dilarang oleh Rasulullah, cukup dengan menyembelih saja dan mencukur rambut, ya, itu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyembelihkannya untuk Hasan dan Husain. Sehingga ketika Fatimah ingin akikah lagi, dilarang oleh Nabi. Karena apa? Sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, ya, dari Abu Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan untuk Hasan dan Husain itu 1 ekor atau masing-masing 1 ekor kambing. Ya. Bahkan hadis ini nanti akan menjadi dalil apakah akikah itu harus 2. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengakikahi untuk Hasan 1 ekor kambing, untuk Husain 1 ekor kambing juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
kapan waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan akikah? Kalau kita lihat dari hadis yang sudah disebutkan sebelumnya, ya hadis Samurah, bahwasanya menyembelih akikah itu disunnahkan di hari yang ketujuh, yauma sabi'ihi. Ya. Begitu juga Rasulullah SAW melakukan akikah atau melaksanakan akikah untuk cucunya Hasan dan Husain itu yaumus sabi'. Wa sammahuma, dan Rasulullah memberi nama keduanya. Ya, dan mencukur rambut keduanya juga sama-sama di hari yang ketujuh. Akan tetapi, ya, ada beberapa pendapat bahwasanya penyebutan di angka 10 hari yang ketujuh ini laisa min babil ilzam. Rasulullah menyebutkan bahwa disembelih itu hari ketujuh, itu bukan berarti kewajiban, keharusan itu di hari ketujuh. Ya, lebih kepada keutamaan. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau ternyata bisanya, mampunya, siapnya, mungkinnya di hari selain yang ketujuh, maka tidak apa-apa, tidak masalah misalkan di hari yang keempat, di hari ke-8, ya, atau hari ke-5, ya, atau hari yang ke-10, ya, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Itu juga kata para ulama ajza'at al-aqiqah. Ya, itu juga cukup, ya, sudah bisa disebut sebagai akikah. Jadi tidak harus di hari yang ditentukan. Ya, adapun yang disebutkan hari yang ketujuh, atau nanti dalam hadis Aisyah disebutkan juga hari ke-14, hari ke-21, itu adalah waktu-waktu yang diutamakan. Ya. Tentu pada prakteknya disesuaikan dengan kemungkinan, kesesuaian, ya, dan juga kemampuan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga akikah itu, ya, silahkan mau setelahnya hari ke-14, hari ke-21, hari ke berapa lagi itu, ya. Mungkin setelah itu, ya, tidak harus dihitung lagi. Kalau mau dihitung juga sih boleh, ya kan. Tapi kalau misalkan sudah usia 10 tahun, ya sudah ngitung tahun aja, atau dihitung dari hari kelahiran. Hari kelahiran 7 harinya atau 14 harinya. Karena mungkin sudah sulit lagi untuk dihitung. Berikutnya, hal aqiqatu az-zakar mithlul untha. Apakah akikah untuk laki-laki sama dengan perempuan? Ya. Sebagaimana sudah disebutkan juga dalam beberapa hadis tadi, ya. Bahwasanya secara hukum akikah itu baik laki-laki atau perempuan, secara hukum, ya, maksud saya, itu sama-sama mustahab, sunnah. Lahir bayi laki-laki akikah, lahir bayi perempuan juga akikah. Lalu ada hadis juga tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang akikah, beliau mengatakan salah satu jawabannya, anil ghulami syatan wa anil untha wahidah. Bagi seorang bayi laki-laki 2 sembelihan, bagi seorang bayi perempuan 1 sembelihan. Tentu secara teks hadis ini, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melakukan akikah itu untuk anak laki-laki 2, untuk anak perempuan 1, ya, dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan hal seperti ini. Sehingga kesimpulan dari hadis-hadis tersebut adalah anna dzakar mithlul untha fi masyru'iyatil aqiqah. Ya. Yang paling mendasar adalah akikahnya adalah sama-sama dianjurkan atau sama-sama sunnah. Ya. Adapun laki-laki 2 sembelihan, perempuan 1 sembelihan, itu adalah min babil mufadhalah bainahuma. Ya, min babil mufadhalah itu maksudnya
mengutamakan laki-laki dari perempuan. Ya. Ini mungkin timbul lagi pertanyaan, kok laki-laki beda sih dengan perempuan? Ya. Karena ya sebagai makhluk yang diciptakan, ya kita juga harus menyadari, bukan berarti mendiskriminasikan perempuan, ya. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, ya menciptakan laki-laki itu ya berbeda dengan perempuan. Mulai dari proses penciptaan pertamanya saja sudah berbeda, bahwa Nabi Adam sebagai laki-laki diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Lalu sementara perempuan atau wanita diciptakan oleh Allah ya dari tulang rusuk laki-laki, yaitu Nabi Adam. Ya. Dari asal penciptaan ini saja sudah berbeda. Lalu ketika ada perbedaan-perbedaan, apalagi itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu berbeda dengan perempuan, ya, maka dalam beberapa taklif juga berbeda. Ya, misalkan dalam hak waris laki-laki berbeda, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita yakin bahwa semua itu ada hikmah dan berdasarkan dengan fitrah yang Allah ciptakan pada laki-laki dan perempuan. Sehingga pendapat Ibnu Abbas di sini dikatakan, pendapat Aisyah dan juga golongan ahli hadis mengatakan bahwa akikah itu untuk laki-laki ya 2, untuk perempuan 1. Wa madhabul Imam Malik, adapun pendapat madhab Imam Malik, anna aqiqata dzakar syatun wal untha syatun. Ya. Pendapat Imam Malik, akikah untuk laki-laki itu 1 ekor. Begitu juga untuk perempuan syatun 1 ekor juga. Ya. Dan Imam Malik ketika ditanya bagaimana akikah untuk anak laki-laki dan anak perempuan, beliau menjawab, yuzbahu 'anil ghulami syatun wahidah wa 'anil jariyati syatun. Ya, untuk laki-laki 1 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Pendapat ini juga berdalil yang pertama tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi mengakikahi Hasan dan Husain itu masing-masing kabshan, masing-masing 1 ekor sembelihan. Ya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, bahwasanya Fatimah menyembelih untuk Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor sembelihan. Begitu juga riwayat Imam Malik yang meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengakikahi anak laki-laki dan anak-anak perempuannya, anak-anak laki-lakinya dan anak-anak perempuannya itu masing-masing syatun atau syatan, ya, masing-masing 1 ekor sembelihan. Tentu kesimpulannya, sesiapa yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan keluasaan untuk memberikan akikah 2 ekor untuk laki-laki, maka itu yang diutamakan. Ya, tapi ternyata tidak diberikan keleluasaan, ya maka dengan 1 ekor pun itu sudah cukup untuk melakukan akikah pada anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya adalah terkait dengan sembelihan akikah ini. Ya, para ulama menyimpulkan, ya, dari hadis-hadis yang tentunya dikaji oleh mereka,
karahiyatu kasri 'azmil aqiqah. Ya, apa karahiyah itu ya? Tidak disukai atau makruh untuk menghancurkan tulang-tulang dari sembelihan akikah. Ya, jadi kalau sembelihan akikah itu sunnahnya ya dimakan, tulangnya itu dibiarkan gelondongan gitu ya. Tidak dicacah, tidak diputus-putus, tidak dihancurkan. Ya. Ini sebagaimana juga dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akikah ya untuk Hasan dan Husain, beliau mengatakan, kirim satu potong kaki dari akikah untuk satu kabilah, makanlah dan berilah makan dan jangan hancurkan, jangan patahkan tulang-tulangnya ya. Sehingga dari hadis ini disimpulkan ya bahwasanya untuk atau hikmahnya ya, hikmahnya kenapa tulang-tulang sembelihan akikah itu tidak boleh dihancurkan ya. Yang pertama, untuk menampakkan kemuliaan pada makanan dan hadiah bagi orang-orang fakir dan para tetangga ya, yaitu dengan memberikan satu bagian besar yang penuh dan sempurna yang belum dipatahkan tulang-tulangnya dan tidak dikurangi bagian dari satu anggota tubuh hewannya, jelaslah bahwa ini adalah lebih menghormati orang yang diberi. Ya, mungkin wallahu alam apakah ini secara adat orang Arab ya atau seperti apa. Yang jelas dengan memberikan satu potong sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, satu potong utuh ya, tulang-tulang yang masih utuh, ini adalah bagian dari penghormatan. Yang kedua, sebagai tayammunan wa tafaulan ya, harapan ya atas keselamatan a'dha'il maulud wa sihhatiha wa quwwatiha. Harapan, optimisme atas keselamatan anggota tubuh sang bayi, juga kesehatan dan kekuatannya. Sebab akikah itu merupakan tebusan bagi sang bayi. Allah lah yang lebih mengetahui kebenarannya. Ya. Ini terkait dengan makna yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu hikmah akikah itu kan untuk menebus bahaya atau musibah. Ya. Nah, makanya ketika akikah itu kenapa tulang-tulangnya tidak dihancurkan, ini sebagai tafaulan, harapan, optimisme. Ya, harapan mudah-mudahan anak-anak kita atau sang bayi itu dijauhkan dari berbagai bahaya, ya, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah hal-hal yang terkait dengan sembelihan akikah. Ya, tentu secara umum ya, hukum-hukum yang terkait pada hewan sembelihan kurban itu berlaku juga pada hewan akikah, walaupun nanti ada beberapa perbedaan. Ya, misalkan terkait jenis hewan yang disembelih, ya kan? Para ulama sepakat bahwa segala yang diperbolehkan pada hewan kurban juga diperbolehkan pada akikah. Ya, seperti apa? Seperti umurnya. Ya, setidaknya hewan itu berumur 1 tahun lebih atau telah masuk ke tahun kedua untuk kambing dan domba. Tentu disunahkan yang sehat, ya, yang tidak cacat, ya, dan seterusnya. Begitu juga kalau seseorang itu mau akikah dengan seekor sapi atau seekor unta. Ya.
Hanya saja perbedaannya, kalau seseorang akikah dengan onta atau dengan seekor sapi, maka unta yang dipakai untuk akikah itu hanya boleh dipakai untuk satu orang. Nah, itu mungkin bedanya ya. Jadi nggak bisa saya mau punya anak nih 7, ya, saya mau akikah nih 1 ekor sapi, 1 ekor unta, nggak bisa. Ya, 1 ekor sapi untuk akikah 1 bayi, 1 orang bayi. Ya, 1 unta juga ya untuk 1 orang bayi. Tidak bisa 1 sapi atau 1 unta akikah untuk rame-rame 7 orang sebagaimana dibolehkan di dalam berkurban di hari raya Idul Adha. Tapi kalau untuk akikah itu hanya dibolehkan 1 untuk 1. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir terkait dengan hikmah yang disyariatkan atau hikmah disyariatkannya akikah ini, ya. Yang pertama adalah sebagai pengorbanan untuk mendekatkan bayi ya kepada Allah Subhanahu wa taala sejak awal mula dilahirkan ke dunia ini. Ya, di hari ke-7 itu sudah diajarkan. Karena antara akikah dengan sang bayi itu pasti ada keterikatan yang sangat kuat. Ya. Karena ketika orang tuanya berkurban, melakukan akikah, ya, itu wajib menyebutkan bahwa akikah ini atas nama bayi Fulan bin Fulan. Ya. Sehingga sejak awal ya dilahirkan dia sudah diberikan ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat dengan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai tebusan bagi bayi dari musibah dan penyakit sebagaimana Allah taala telah menebus Ismail dengan domba sembelihan yang besar. Yang ketiga, membuka kunci syafaat anak untuk orang tua. Ini makna-makna ini ya diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga atau yang keempat, menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan dengan menegakkan ajaran Islam. Ya, dengan lahirnya satu generasi yang beriman, bertambah pula banyak umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai bentuk kebahagiaan. Ya, akikah ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hikmah lainnya adalah ketika kita melaksanakan akikah, kita mengundang orang-orang untuk hadir, untuk makan, untuk mendoakan, tentu terjadi silaturahmi, terjadi keakraban, terjadi ikatan yang kemudian mengokohkan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Demikian kajian kita kali ini ya terkait dengan masyru'iyah al-aqiqah, ya, tentang dianjurkannya melaksanakan akikah yang tentu dari hikmah-hikmah yang tadi kita sebutkan, ya, ini tentu akan sangat berdampak juga kepada tumbuh kembang pendidikan putra-putri kita, ya, sehingga sejak awal sudah diberikan kumandang kalimat tauhid, sudah diberikan nama-nama yang terbaik dan sudah diakikahkan sehingga dia terbebas ya dari ikatan-ikatan keburukan, ya, ikatan-ikatan syaitan, ya, juga terbebas dari bahaya-bahaya dan juga terlepas dari pergadaian atau apa istilahnya ya, pergadaian ya dari rahinah tadi, ya, sehingga dia siap untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan itu akan menjadi penambah nikmat untuk orang tuanya, ya, menambah kebaikan untuk orang tuanya.
Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.